Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Baik? Happy? Bahagia? Harus dong. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Rifki, kadang juga dipanggil Iki, kadang juga dipanggil Akang, kadang juga dipanggil Bacil ataupun Besti juga boleh. Kenapa Cik dipanggil aku dipanggil Bacil? Kenapa tuh? Betul, karena aku suka bahasa Bacil. Iya. Sebelumnya, oh iya, aku juga nggak sendirian nih, ada teman-teman aku yang PKL dari SMK Negeri 9 Bandung. Yang pertama ada yang Chinese lucu imut, itu namanya Luen. Saya buat kakak Luen. Hai Luen. Yang kedua ada Karaisa yang cantik dan putri dan anggun gitu. Hai saya buat kakak Raisa. Hai Raisa. Yang terakhir ada artis, ada model yang luar negeri yang ikut bela Palestina, namanya Bella. Hai Kak Bella. Hai. Dan yang terakhir ada kakak yang paling imut dan gemoy, namanya kakak Gogot. Saya buat kakak Gogot. Hai Oke, dan terakhir ada kru kita yang di depan itu ada Pak Driver, namanya Bapak Agus. Saya boleh saya dulu gak sih buat Bapak Agus? Halo Bapak Agus. Dan juga ada pengganti yaitu CEO drivernya, yaitu Bapak Topik. Saya buat Bapak Topik. Halo Bapak Topik. Nah, jadi di sini tugas Rifki ini sebagai tour leader di bus 2 ini selama tour ini berlangsung gitu. By the way, anyway, busway, bapak ibu akan teteh yang di sini. Tahu nggak sih kita mau pada kemana? Bali dong. Iya dong, kita ke Bali. Nah sebelumnya apa yang bapak ibu dan akan teteh tahu tentang Bali? Sok. GWK bener. Makanannya apa? Gulainya, aduh. Budaya. Kerasi kecap bener, budayanya bener banget. Nah, bener banget. Nanti ketika kita sampai di sana di Bali gitu tentunya kita dapat melihat apa yang ibu bapak akang teteh tadi sebutin gitu. Nah, sebelum menuju ke Bali, kita akan melewati jalur darat, tepatnya di jalur utara. Jadi kita akan melewati kota-kota besar di Pulau Jawa ini. Bahkan kita akan sempat transit dulu di kota di Provinsi Jawa Timur. Nanti stay tune ya jawabannya. Nah, di sini ada yang tahu nggak sih berapa banyak provinsi yang ada di Pulau Jawa? Coba. 5 salah, bukan. 6. Ada 6, so sebutin 6-nya apa? Jawa Barat. Jawa Barat, bener banget. Jakarta, Yogyakarta, bener. Jawa Timur. Banten, apalagi Jawa Timur. Apalagi satu lagi? Apalagi ya? Bukan, nah Jakarta, bener. So, tentunya kita akan melewati beberapa provinsi yang ada di Pulau Jawa ketika kita akan menuju ke Pulau Bali. Perjalanan yang akan ditempuh dari Bandung ke Bali ini sekitar 20 jam. Kebayang gak sih cangkulnya gimana? Aduh, sakit Capeknya banget. gimana? Tapi jangan khawatir dan jangan lemes gitu aja. Kita harus siapin energi dan stamina kita buat ke Bali. Masa di sana nanti udah sampai kita lemes, kan gak seru ya? Nah, jadi kita harus tetap happy di perjalanan gitu. Sampai ya, kita akan melewati tol yang baru dibangun beberapa bulan ke belakang. Ada yang bisa tebak nggak tol apa? Sok. Cisumdawu. Bener banget. Kita akan memasuki tol Cisumdawu. Nah, di tol Cisumdawu ini kita akan melewati terowongan yang lagi viral dan ngehits di TikTok, yaitu Twin Tunnels, kalau di dalam bahasa Inggris mah, atau terowongan kembar. Terowongan kembar ini merupakan terowongan pertama loh yang ada di jalan tol di Indonesia yang terpanjang gitu. Nah, tol Cisumdawu ini berakhir di gerbang tol Ujung Jaya Utama dan dilanjutkan memasuki tol Trans Jawa dan Cipali. Sekarang singkatan dari tol Cipali apa? Cipapa dan Lili. Cipapa dan Lili? Nah, bukan. Tol Cipali apa sok yang tahu? Cikopo Palimanan. Cikampek, jauh-jauh dari Cikoko Palimanan. Dilanjut memasuki tol Trans Jawa. Bentar.
Tol Cikopo Pariman itu jalur yang biasa digunakan buat mudik dulunya buat mudik ke Jawa Timur, Jawa Tengah sebelum adanya tol Cisumdawu. Jadi lewat tol pada leunyi dan memerlukan waktu yang lebih lama daripada kita melewatin tol Cisumdawu. Jadi tujuan dibangunnya tol Cisumdawu ini adalah untuk menghemat waktu gitunya cenah. Bukan cenah lagi emang iya. Terus tol Trans Jawa ini merupakan jalan tol yang menghubungkan kota-kota yang berada di Pulau Jawa. Dari Pelabuhan Merak Cilegon di Provinsi Banten di ujung hingga Pelabuhan Ketapang, nanti kita ke sana juga di Banyuwangi di Provinsi Jawa Timur. Nah, biasanya pas lebaran kalau Bapak Ibu mudik ke daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah sudah tidak asing lagi dengan tol ini nggak sih? Kita ini akan melewati jalur tol Trans Jawa, yang mana tol Trans Jawa ini merupakan jalan tol yang menghubungkan beberapa kota-kota yang ada di Pulau Jawa. Nah, nanti kita akan melewati kota-kota yang ada kita lewati, yaitu Cirebon, ada Kuningan, Majalengka, Semarang, dan Malang. Nanti juga kita transit untuk makan siang di Kendal. Sorry, bukan Kendal Jenner ya, Kendal ini mah beda. Nah, nanti kita akan keluar dari tol Semarang ya, benar ya? Iya betul. Nah, lalu ketika kita tiba di wilayah Jawa Timur, nah setelah kita melakukan makan siang, lalu kita akan melanjutkan perjalanan menuju jalur biasa. Jadi kita nggak akan masuk lagi ke jalan tol, lalu menuju Pelabuhan Ketapang, yang mana nanti kita akan menyeberangi Pulau Jawa menuju Pulau Bali menggunakan kapal feri. Nah, jadi untuk lebih jelasnya mengenai pelabuhan akan dijelaskan oleh teman aku yang lagi PKL di SMK Negeri 9 Bandung, dari SMK Negeri 9 Bandung di traveling ini. Makasih semuanya, akan dilanjutkan sama teman aku. Baik Kang Iki, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Raisa, bisa dipanggil Ica atau Teteh ya. Sekarang kita sudah sampai di Probolinggo. Kita akan makan malam terlebih dahulu sebelum melanjutkan perjalanan ke Pelabuhan Ketapang. Kita akan makan malam di rumah makan Teras Asri Probolinggo. Sesaat lagi kita akan sampai di rumah makan Teras Asri. Untuk Bapak Ibu jangan lupa barang bawaan, barang pentingnya seperti handphone, dompet, jangan sampai ditinggalkan di dalam bus. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, akan Teteh, sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Ketapang, Kecamatan Kalipura, Banyuwangi. Setelah ini kita akan menyeberang menuju Pulau Bali dan akan sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Kita akan menyeberang menggunakan kapal feri selama kurang lebih 1 jam. Sebelumnya Bapak Ibu ada yang pernah naik kapal feri sebelumnya belum? Belum. Pertama kalinya. Pertama kalinya ya. Kakak pusing gimana di kapal ferinya? Atau dibuang aja kalau? Enggak dong, masa dibuang ke laut. Kita akan ada tempatnya ke atasnya untuk beristirahat. Aduh, maaf ya. Akan ada tempat di atasnya, kita bisa naik ke atas untuk menikmati gitu ya pemandangan di laut gitu ya. Sebelumnya kan belum pada pernah naik kapal feri ya. Di kapal feri itu kita bisa duduk diam di bus atau naik ke atas untuk beristirahat. Kita akan menyeberang selama kurang lebih 1 jam ya. Setelah 1 jam kita akan sampai di Pelabuhan Gilimanuk. Nanti setelah sampai di Pelabuhan Gilimanuk kita sudah sampai di Bali dan akan menuju rumah makan. Kita akan makan sarapan pagi dan bersih-bersih ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya, tadi informasi sudah disampaikan oleh teman saya itu Raisa, dan sekarang akan dipandu oleh saya untuk beberapa menit ke depan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Budi Pratama Putra, dan Bapak, teman-teman, Ibu sekalian, sekarang kita sudah berada di Pulau Denpasar, Bali, yaitu Pulau Bali. Dan Pulau Bali ini terdiri dari pulau-pulau kecil di sekitarnya seperti Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Nusa Cemingan, dan pulau-pulau kecil lainnya. Bali ini terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Dan mayoritas penduduk masyarakat atau penduduk Bali ini beragama Hindu. Maka jangan heran di Bali tersebar luas pura-pura besar yang dipakai untuk upacara Bali. Bali juga terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai seni budayanya.
Bali juga punya julukan. Ada yang tahu nggak sih julukan Bali itu apa? Apa tuh Pak? Betul, Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Jadi Pulau Dewata ini karena kentalnya budaya Hindu seperti banyaknya sesaji yang dipersembahkan untuk Dewata, penjaga di berbagai tempat di Bali. Pulau Dewata erat kaitannya dengan konsep kosmologi Bali yang berhubungan dengan keyakinan agama Hindu di Bali. Konsepnya kosmologi yang dimaksud adalah Dewata Nawasanga, yaitu 9 dewa yang menjaga Bali di setiap arah penjuru mata angin termasuk di tengah. Baik teman-teman, sekarang kita akan menuju ke Pulau Lundanu. Pulau Lundanu Bedugul, tetapi sebelum menuju ke Pulau Lundanu Bedugul, kita akan singgah dulu terlebih dahulu, yaitu ke rumah makan Bidadari. Terima kasih. Halo Bapak Ibu, Akang Teteh, selamat pagi. Gimana nih, kan udah sarapan, udah bersih-bersih. Sekarang kita mau ke destinasi yang pertama. Kemana tuh? Kita akan ke Pura Ulundanu. Tahu gak sih Pura Ulundanu itu apa? Belum tahu teh. Apa itu? Apaan tuh? Kan ada sedikit cerita. Jadi Pura Ulundanu Beratan merupakan sebuah pura dan candi besar di Bali. Candi ini terletak di Bedugul Denpasar. Candi ini sebenarnya dipakai untuk upacara persembahan dewi-dewi, yaitu dewi air, danau, dan sungai. Pura ini terletak di ketinggian 1.200 meter. Jadi pura ini beriklim sangat dingin. Maaf ya, jadi pura ini beriklim sangat dingin. Tahu gak sih Pura Ulundanu didirikannya kapan? Gak tahu. Gak tahu Tahun berapa kapan. Kapan tuh? Jadi Pura Ulundanu ini didirikan pada abad ke-17. Udah lama banget ya. Jadi pura ini didedikasikan untuk Dewa Wisnu dan untuk Dewi Danau, Dewi Danu. Gimana nih, kan kita mau ke destinasi pertama nih, pada excited gak? Excited banget dong. Oke ya, sabar sebentar. Kita akan menuju ke Pura Ulundanu. Oke, setelah sampai jangan lupa barang berharga Bapak Ibu. Jangan lupa barang berharga Bapak Ibu seperti dompet, handphone, jangan sampai ada yang ditinggalkan di dalam bus. Oke. Terima kasih sebelumnya. Selamat menikmati perjalanannya ya. Baik, selamat sore teman-teman. Gimana, sudah siap melanjutkan perjalanan menuju Desa Panglipura? Siap. Sudah. Sebelumnya gimana di Pura Ulundanu? Seru banget gak? Seru banget. Kita bisa lihat. Seru banget ya. Nah, ada yang pernah ke Desa Panglipura nggak sih? Belum pernah. Dan ada yang tahu nggak sih di Desa Panglipura itu ada apa aja? Ada rumah-rumah, ada desa gitu yang bersih banget. Benar banget. Nah, desa ini terkenal sebagai salah satu destinasi wisata di Bali karena masyarakat yang masih menjalankan dan melestarikan budaya tradisional dalam kehidupan mereka sehari-hari dan memiliki arsitektur bangunan yang mengalahkan lahan, masih menjuluki konsep Trihita. Karena ada yang tahu nggak sih Trihita? Trihita karena itu tuh apa? Apa Tiga. Ya benar, tri itu 3 dan Trihita karna itu ada yang tahu nggak sih apa itu Trihita karna? 3 kesimpulan. Ya benar juga sih, dan tapi kurang tepat. Tri itu berarti 3 dan yang Tri itu yang berarti 3 dan hita yang berarti kebahagiaan. Dan yang terakhir ada karana yang berarti penyebab disatukan menjadi 3 penyebab terciptanya kebahagiaan.
berarti di sana itu penuh kebahagiaan. Kalian kalau misalkan ke sana pasti bahagia sih. Apa ya? Amin, semoga Iya. ya. Filosofi masyarakat Bilangnya gitu. Filosofi masyarakat baru mengenal keseimbangan hubungan antara Tuhan, manusia dan lingkungannya. Nah, bagi kalian yang ingin menyewa, ada yang mau nyewa baju adat Bali nggak sih? Boleh nggak sih? Boleh, tapi di sana itu kalian bisa bayar sendiri, dan di sana tuh tarifnya itu sekitar 50 sampai 100 ribu. Jadi buat kalian yang mau sewa, boleh ya. Sebentar lagi kita akan sampai di desa Panglipura. Bagi kalian yang memiliki barang berharga, jangan lupa dibawa dan dicek kembali barang bawaannya, handphone, dompet, dan sebagainya. Terima kasih, selamat sore. Baik Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, untuk destinasi berikutnya kita akan ke rumah ibadah Puja Mandala. Sesuai namanya, tempat ini adalah tempat ibadah bagi umat Hindu, dan Puja Mandala adalah pusat peribadahan yang menghadirkan lima rumah ibadah di dalam satu kompleks. Dan Puja Mandala juga berada di desa Kampia, Kelurahan Benoa, Bali. Dan di desa ini memiliki pemandangan yang cantik menghadap Tanjung Medua. Terdapat 5 pusat beribadah bagi 5 agama, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, dan Hindu. Di rumah ibadah Puja Mandala ini kita akan melihat beragam rumah tempat ibadah. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, sebelum turun jangan meninggalkan barang penting atau barang berharga seperti dompet dan HP. Soalnya takut hilang. Terima kasih. Nah, sekarang kita menuju GWK. Ada yang tahu nggak sih apa kepanjangan dari GWK? Nggak tahu. Apa sih? GWK itu adalah Garuda Wisnu Kencana. GWK adalah salah satu magnet utama para wisatawan berkunjung ke Pulau Bali. Patung Garuda Wisnu Kencana merupakan representasi dari Dewa Wisnu yang sedang mengendarai burung Garuda. Kita pernah kan ke New Arta? Nah, di New Arta itu kita juga pasti udah tahu kan di New Arta itu ada patung GWK yang gimana cara pembuatannya dan bagaimanapun cara mengangkat si patung itu gitu ya. Nah, Dewa Wisnu merupakan dewa pelindung alam semesta dan burung Garuda, melambangkan kesetiaan dan mengabdikan tanpa pamrih. Kalian tahu gak sih fakta dari patung GWK itu? Apa faktanya? Fakta Garuda GWK, patung GWK tinggi 121 meter, mengalahkan patung Liberty yang di Amerika Serikat. Dapat terlihat dari jarak pandang 20 km. Pembangunan melalui proses panjang 28 tahun, terbuat dari bahan logam, lembaga, baja, serta logam kuningan seberat 400 ton. Berat banget kan? Dan menggunakan 75 potongan. Modul berukuran 3 kali 4 meter dari berat 1 ton. Jadi bisa kalian bayangin dan sebesar apa patung GWK itu. Nah, baik, sekarang sudah sampai di Garuda Wisnu Kencana. Sebelum turun, teman-teman, Bapak Ibu Guru, jangan lupa meninggalkan barang penting atau barang berharga seperti dompet, HP, dan lainnya. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu, Akang Teteh. Pagi. Balik lagi nih sama aku Raisa. Pagi ini kita bakal ke Pantai Pandawa. Tebak, Pantai Pandawa terletak di mana? Nggak tahu, di Bali dong. Betul. Lebih tepatnya, Pantai Pandawa terletak di Kuta Selatan. Pantai Pandawa merupakan salah satu tempat wisata di area Kuta Selatan. Terletak di balik perbukitan yang sering disebut sebagai pantai rahasia atau secret beach. Di sekitar pantai ini terdapat 2 tebing yang sangat besar yang
Pada salah satu sisinya dipahat 6 patung Pandawa dan Kunti. Keenam patung tersebut secara berurutan dari posisi tertinggi diberi penjelasan nama Dewi Kunti, Dharma Wangsa, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Bapak Ibu, sekarang kita sudah sampai di Pantai Pandawa. Kegiatan kita di Pantai Pandawa kurang lebih sampai jam 10 pagi. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin. Terima kasih. Sama-sama. Oke, baik teman-teman. Sebentar lagi kita akan tiba di Tanah Lot ya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit informasi tentang Tanah Lot. Tanah Lot ini memang memiliki setting lepas pantai yang unik. Tanah Lot juga merupakan rumah dari salah satu ikon terkenal di Bali, yaitu siluet Kurah Tanah Lot. Saat ini Tanah Lot menjelma menjadi spot wisata favorit untuk berfoto. Jadi buat teman-teman yang mau foto-foto nih di Tanah Lot bisa banget ya. Untuk teman-teman juga dapat di sana bakal nemuin toko-toko yang menjual produk lokal dan kerajinan tangan di sepanjang jalan masuk menuju Tanah Lot seperti itu. Untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh lokal tour guide yang ada di Tanah Lot. Untuk teman-teman yang mau turun, sebelum turun jangan lupa dicek dulu untuk barang berharganya, jangan sampai ketinggalan di bus ya teman-teman. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Hati-hati di jalan. Baik, terima kasih Bella. Sekarang saya lanjut ya. Dilanjut oleh saya. Nama saya itu Luen Neta Mirella. Ya kalian bisa panggil saya Luen atau El juga boleh lah ya. Boleh mau panggil Cici juga boleh banget. Teteh mati. Jangan Koko dong, kan aku cewek. Kakak boleh ya. Masih pada semangat gak nih mau ke Bromo ya? Kita sebentar lagi mau sampai ke Bromo ya, kawasan Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo ya teman-teman. Oh ya, sebelum sampai Gunung Bromo, di sini saya mau ngejelasin sedikit informasi mengenai Gunung Bromo. Jadi Gunung Bromo itu adalah salah satu tempat wisata di Indonesia yang menjadi favorit bagi wisatawan luar negeri maupun dalam negeri. Favorit banget gak sih kalau misalnya kalian harus ke Bromo buat naik mobil jeep ya? Betul banget gak sih? Pastinya favorit banget. Nah, Bromo itu berasal dari nama dewa utama dalam agama Hindu Brahma. Gunung Bromo ini termasuk gunung berapi yang aktif di Jawa Timur loh teman-teman ya. Di Jawa Timur dan memiliki ketinggian 2392 mdpl. Dan Gunung Bromo ini memiliki kawah yang menjadi objek utama yang sering dikunjungi oleh wisatawan asing maupun lokal. Nah, untuk sampai di bibit kawah, teman-teman harus naik tangga yang cukup panjang nih. Ya, pada kuat gak nih naik tangga mau ke Bromo? Ya, jauh banget harus naik tangga loh. Oh iya, pada saat tiba di Gunung Bromo, kemungkinan teman-teman bakal berada di suhu di bawah 10 derajat Celcius ya. Dingin banget dong ya pastinya. Makanya pastiin kalian harus mempersiapkan jaket tebal dan shawl serta sarung tangannya juga ya. Dan jangan lupa juga mengemas kacamata dan masker untuk melindungi bagian wajah kalian. Seperti itu. Nah, buat yang tanya nih, kegiatan kita di Gunung Bromo itu ngapain aja sih? Ada yang tahu gak kita ngapain nih? Belum tahu. Kita naik mobil jeep di sana ya. Di Gunung Bromo itu menyediakan layanan berkendara mobil jeep ke bagian kawasan seperti Bukit Cinta, Widodaren, Kawah Bromo, Pasir Bebisik, dan Sabana. Seperti itu ya teman-teman, sekian informasi dari saya. Terima kasih. Selamat menikmati perjalanan.